Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Ini kejadian nyata di salah satu perumahan elit di Jawa Barat yang sampai sekarang rumahnya masih berdiri, tapi gak ada yang berani nempatin. Kita mulai dari Ardi dan Siska, pasangan muda yang baru 3 bulan nikah. Ardi ini kerja di perbankan, Siska desainer grafis. Ekonomi mereka lagi naik dan mereka butuh rumah yang representatif. Sampai akhirnya mereka nemu iklan di internet, rumah di kompleks Gria Kirana, nama samaran ya. Harganya nggak masuk akal. Rumah 2 lantai, ada taman luas, basement, tapi harganya seharga apartemen tipe studio di Jakarta. Ardi mikirnya, wah ini mah pemiliknya lagi butuh duit cepat. Pas mereka ke sana, rumahnya bersih banget. Cat putihnya masih kinclong. Tapi ada satu yang aneh. Di tiap sudut plafon, ada coretan merah kecil kayak huruf Arab gundul tapi bukan. Mirip simbol kuno. Ardi nanya ke agennya, ini coretan apa ya mas? Agennya cuma senyum tipis, mukanya agak pucat terus bilang, oh itu bekas hiasan pemilik lama mas, tinggal dicat ulang beres kok. Karena kegoda harga murah, mereka tanda tangan kontrak hari itu juga. Mereka gak tahu kalau mereka bukan cuma beli bangunan, tapi mereka juga beli kontrak darah yang belum selesai. Minggu pertama pindahan semua masih asik. Ardi sibuk nata ruang kerja, Siska sibuk sama dapurnya. Tapi di hari kelima, Siska mulai ngerasa ada yang aneh. Tiap kali dia masak sore-sore, dia ngerasa ada yang merhatiin dia dari arah tangga menuju lantai 2. Pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Cuman bayangan tangga yang panjang kena sinar matahari terbenam. Nah, puncaknya itu di malam Jumat pertama mereka di sana. Ardi lagi lembur di kantor, Siska sendirian di kamar lantai atas. Sekitar jam 11 malam, Siska dengar suara langkah kaki di balkon luar kamarnya. Berat banget, kayak orang yang badannya gede banget lagi jalan. Siska mikir, apa Ardi udah pulang? Dia buka gorden pelan-pelan, dan di situ jantungnya hampir copot. Di balik kaca balkon, dia ngelihat sosok berdiri membelakangi jendela. Pakai baju beskap hitam rapi, tapi di atas kerah bajunya itu kosong, gak ada kepala. Sosok itu megang sebuah nampan kuningan warna emas yang gede banget. Siska langsung jatuh lemas ke lantai. Dia gak bisa teriak. Dia cuma bisa ngeliat dari celah bawah gorden, kaki sosok itu gak napak di lantai balkon. Kakinya pucat, biru, kayak kaki mayat yang kerendam air lama banget. Ardi pulang jam 1 malam. Dia nemuin Siska pingsan di depan pintu balkon. Pas Siska bangun dan ceritain semuanya, Ardi masih berusaha logis. Mungkin kamu halusinasi karena capek pindahan sayang, katanya. Tapi besoknya, Ardi sendiri yang kena. Pas dia lagi mandi pagi, air yang keluar dari shower tiba-tiba berubah warna. Awalnya bening, terus jadi agak kuning, lama-lama jadi merah pekat. Dan baunya, astaga, bau amis darah yang bercampur sama bau karatan besi yang kuat banget. Ardi kaget, dia matiin kerannya. Tapi air di lantai kamar mandi gak mau surut. Di genangan air itu, Ardi ngeliat pantulan dari kaca kamar mandi. Di belakang dia, di dalam bilik shower yang sempit, ada bayangan tanpa kepala itu lagi. Kali ini, sosok itu nyodorin nampan emasnya ke arah Ardi. Di atas nampan itu, ada sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil. Ardi lari keluar kamar mandi cuman pakai handuk. Dia cek lagi ke kamar mandi bareng Siska. Airnya udah bening lagi. Tapi, di lantai kamar mandi yang tadi kering,
Ada jejak telapak kaki tanah berlumpur menuju ke arah tembok lemari pakaian mereka. Karena udah gak tahan, Ardi mutusin buat nyelidiki rumah itu. Dia ngerasa ada yang gak beres sama tembok di ruang tengah yang ditutupin wallpaper motif bunga-bunga tua. Dia ngerasa tembok itu bunyi kopong kalau diketuk. Pas Ardi iseng ngelupas sedikit wallpapernya, dia nemu fakta yang bikin dia mual. Di balik kertas dinding itu, temboknya bukan dari semen halus, tapi penuh dengan ukiran nama-nama orang. Ada sekitar 12 nama di situ, dan di samping tiap nama ada tanggal yang berjarak persis 10 tahun sekali. Nama terakhir di urutan itu adalah Indra 2014. Ardi sadar, sekarang tahun 2024, itu artinya tahun ini adalah gilirannya. Tiba-tiba lampu ruang tengah mati nyala. Siska yang lagi di dapur teriak histeris. Ardi lari ke dapur dan ngelihat semua pisau dapur yang tadi rapi di rak sekarang udah nancep di meja makan, ngebentuk pola lingkaran. Dan di tengah lingkaran pisau itu ada secerik kertas tua yang tulisannya, "Kepala yang baru untuk nampan yang kosong." Besoknya, Ardi keluar rumah buat nyari udara segar dan ketemu sama Pak Dadi, satpam kompleks yang paling senior. Pak Dadi awalnya diem pas ditanya. Tapi setelah Ardi ceritain soal nampan emas, muka Pak Dadi berubah pucat pasi. "Mas, rumah itu dulu punya saudagar kayu tahun 80-an, kata Pak Dadi sambil tangannya gemeteran. Dia bangkrut terus pergi ke gunung di daerah Jawa Tengah buat ambil pesugihan. Namanya Pesugihan Nampan Emas." Pak Dadi cerita kalau syaratnya adalah pemilik rumah harus nyediain satu kepala setiap 10 tahun. Kalau pemiliknya nggak sanggup nyediain tumbal orang lain, maka kepala pemilik rumah atau keluarganya yang bakal diambil sama si penagih tanpa kepala itu. "Kenapa rumah itu dijual murah, Pak?" tanya Ardi. Pak Dadi bisikin ke telinga Ardi. "Karena pemilik sebelumnya, si Pak Indra itu, ditemukan meninggal di ruang bawah tanah tanpa kepala. Polisi nggak pernah nemu kepalanya sampai sekarang. Rumah itu sengaja dijual biar ada penghuni baru yang bisa dijadikan tumbal selanjutnya oleh kontrak rumah itu." Ardi mutusin buat kabur hari itu juga. Dia balik ke rumah, mau ambil surat-surat penting dan ajak Siska pergi. Tapi pas dia masuk, pintu depan langsung kebanting menutup. Brak! Dikunci dari luar. Siska nggak ada di lantai atas. Ardi dengar suara Siska nangis dari arah lantai bawah, dari gudang yang selama ini dikunci. Ardi nendang pintu gudang itu sampai hancur. Ternyata di balik gudang itu ada tangga rahasia menuju basement yang gak ada di denah rumah. Di bawah sana, ruangannya pengap banget, baunya busuk. Ardi ngelihat Siska diikat di sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Di depan Siska ada meja batu besar, dan di atas meja itu ada sosok tanpa kepala yang lagi ngasah parang gede banget. Suara gesekan parang sama batu asahan itu kedengeran jelas banget. Sret, sret, sret. "Mas, lari, dia mau kepalaku!" teriak Siska. Ardi nyoba maju, tapi kakinya kayak dipaku ke lantai. Dia nggak bisa gerak. Sosok itu perlahan berdiri, bawa nampan emas di tangan kiri dan parang di tangan kanan. Dia mulai jalan pelan menuju Siska. Dalam keadaan panik, Ardi ingat bungkusan garam dan doa yang dikasih Pak Dadi tadi pas di pos. Ardi ngerogoh kantongnya, dia lempar garam itu sekuat tenaga ke arah meja batu. Begitu garam itu kena meja, terdengar suara ledakan kecil. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi asap hitam yang bau belerang. Sosok tanpa kepala itu ngerung. Suaranya bukan dari mulut, tapi kayak suara angin kencang yang keluar dari lehernya yang bolong. Ardi berhasil ngelepasin ikatan Siska. Mereka lari naik ke atas, tapi di tiap anak tangga ada tangan-tangan pucat keluar dari tembok nyoba narik maki mereka. "Jangan lihat belakang, Siska! Lari!" teriak Ardi. Pas mereka sampai di ruang tengah, sosok tanpa kepala itu udah nunggu di depan pintu keluar. Dia nyodori nampannya, dan kali ini di atas nampan itu tiba-tiba muncul bayangan kepala Ardi. Seolah-olah itu adalah masa depan yang bakal terjadi kalau mereka nggak keluar dari situ sekarang. Ardi ngambil vas bunga besar, dia hantam ke arah kaca jendela samping. Prang! Mereka loncat keluar tepat saat tangan raksasa dari dalam rumah nyoba nyerat mereka balik. Ardi dan Siska selamat. Mereka nggak pernah balik lagi ke rumah itu. Urusan surat-surat mereka urus lewat pengacara. Masa bodoh soal rugi uang. Tapi kalian tahu apa yang paling gila?
Pas polisi datang buat meriksa rumah itu atas laporan gangguan, mereka nemuin kalau ruang bawah tanah itu nggak ada, kosong. Cuma tembok beton biasa. Tapi polisi nemuin sesuatu di dalam lemari kamar utama. Ada sebuah nampan emas kuningan yang di atasnya ada secarik kain kafan berisi rambut manusia. Rambut itu identik dengan rambut Siska. Sampai sekarang, rumah nomor 13 di kompleks Gria Kirana itu masih ada. Kabarnya setiap 10 tahun, rumah itu bakal dicat ulang, dibersihkan, dan diiklankan lagi dengan harga yang sangat murah. Jadi buat kalian yang lagi nyari rumah, atau baru aja pindah ke rumah baru yang harganya terlalu murah untuk jadi kenyataan, coba cek sudut plafon kalian. Ada coretan merah nggak di sana? Dan kalau tengah malam kalian dengar suara langkah kaki di balkon, saran gue satu, jangan pernah buka gordennya. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.